Pengalaman buruk yang menimpa hidup seseorang terkadang berdampak ke kebiasaan atau perilaku keseharian yang menyimpang setelahnya. Contoh nyata adalah mereka yang mengidap seksualitas objek atau objektofilia. Dilansir dari Wikipedia, seksualitas objek adalah bentuk ketertarikan seksual atau romantisme yang difokuskan pada benda mati tertentu. Individu dengan ketertarikan ini mungkin memiliki perasaan cinta yang kuat dan komitmen terhadap item atau struktur tertentu dari fiksasinya. Istilah yang kemudian dikenal luas dengan objektum sexuality atau OS. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh wanita asal Swedia bernama Eija Rita Berliner. Menurut laporan, Eija adalah individu pertama yang menyatakan dirinya seorang OS, dikarenakan ia menikahi tembok Berlin pada tahun 1979. Namun tepat 10 tahun usia pernikahannya dengan tembok pemisah itu, ia patah hati hebat karena tahun 1989 tembok Berlin diruntuhkan. Padahal kala itu sebagian warga Jerman justru bersukaria atas runtuhnya dinding pemisah tersebut. Setelahnya, Eija menaruh hati pada sepotong pagar kebun sampai akhirnya ia meninggal pada 2015. Hingga saat ini setidaknya telah ada 40 orang yang menyatakan dirinya seorang OS. Jika Eija menaruh hati pada tembok Berlin, maka beda dengan juniornya Erika Eiffel. Mantan Angkatan Udara Amerika Serikat ini memutuskan untuk menikahi Menara Eiffel pada 2007 silam. Erika yang juga seorang pemanah profesional mengaku mendapat kenyamanan yang berbeda saat ia menaruh hatinya pada benda mati. Terlebih benda mati tersebut adalah suatu ikon kebanggaan banyak orang dan terlihat begitu perkasa. Hal ini tak lain karena pengalaman buruk yang ia alami dari kecil. Mulai dari perlakuan buruk saudara tirinya, ibunya yang berulang kali membuangnya di panti asuhan, hingga terakhir saat ia masih menjadi calon Angkatan Udara Amerika Serikat pada 1993. Ia mendapat perlakuan buruk dan penyerangan seksual oleh sesama calon tentara lain. Kejadian ini dapat ia gagalkan berkat pertolongan belati latihan yang ia genggam. Rentetan mimpi buruk ini yang membuat ia mulai menaruh hati pada benda mati, termasuk belati yang menolongnya tersebut. Ia bahkan sempat pula menaruh hati pada tembok Berlin sebelum akhirnya ia menambatkan hatinya pada Menara Eiffel di Prancis. Itulah kisah beberapa penderita objektofilia. Kita tidak bisa menyalahkan individunya karena perasaan yang muncul dan mereka rasakan sebenarnya datang begitu saja tanpa disengaja.